Nah, jadi biasanya yang pertama kali dibaca ketika kita submit kepada jurnal itu adalah abstrak. Jadi kalau saya belajar ya dari beberapa beberapa dosen senior, itu gimana caranya kita mempertahankan psikologi reviewer. Ya. Nah, kalau ketika baca abstrak saja psikologi reviewer langsung down, ya mereka nggak akan ngambil waktu beberapa menit lagi untuk membaca bawahnya. Ya. Jadi setelah dibaca abstraknya oke, jelas, menarik. Kemudian hal yang kedua dibaca adalah introduction. Introduction. Nah, dalam introduction ini mereka akan mendesain apakah mereka akan melanjutkan membaca atau stop di sana. Kalau stop, ya sudah, berarti ya paper kita ditolak. Ya. Kalau misalnya ketika membaca ketika membaca introduction itu psikologinya masih bagus, nah mereka akan terus baca nih sampai analisis, sampai conclusion. Nah, untuk membuat suatu introduction yang kira-kira bisa mempertahankan psikologi daripada reviewer, maka ada hal-hal yang harus ada di dalam introduction. Nah, hari ini saya akan sharing ya, bagaimana caranya menulis introduction yang bagus supaya paper kita itu masih bisa diberi konsiderasi untuk dibaca lebih lanjut. Nah, ini saya belajar dari Pak Iman ya, Pak Iman Harimawan. Beliau adalah salah satu dosen senior di Fakultas Ekonomi Bisnis UNER, dan beliau itu kalau di dalam UNER itu kan dibagi jadi dua ya, ada rumpun sosial, ada rumpun sains. Nah, kalau di rumpun sosial, beliau yang paling banyak publikasinya di UNER ya. Kalau nggak salah itu lebih dari 50 ya, lebih dari 50 paper. Nah, strukturnya, nah inilah. Jadi ternyata untuk menulis abstrak itu kita memperhatikan itu ini ya. Nanti kita bahas satu-satu plus ini ya, bagaimana menyusunnya. Nanti saya share ini ke Mas Dharma, ke Mas Faiz juga. Jadi yang pertama adalah main prior findings. Ya, adanya main prior findings, kemudian adanya research gap, uniqueness of the paper, intuitive thinking atau logic of the idea, problem statement atau research question kita apa, data and methodology, main findings, additional findings, robustness test kalau penelitian kita kuantitatif, contribution, kemudian yang terakhir structure of the paper. Nah, kalau satu saja dari aspek ini hilang, itu membuat introduction kita nggak menarik. Nah, jadi ini benar-benar benar-benar very serious elements ya. Satu saja ini hilang, nah itu nggak menarik itu. Ya, tidak menarik. Kita mulai dulu dari yang main prior findings ya. Jadi main prior findings itu adalah temuan dari penelitian-penelitian terdahulu. Apa yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu? Ya. Nah, biasanya bahasanya seperti ini. Kita lihat ya pembahasannya ya, apa yang ditulis oleh Pak Iman. Ya, prior studies document that ini saya review dulu ya paper yang ada di dalam PowerPoint ini, kemudian nanti saya akan tunjukkan paper saya gitu biar teman-teman ada gambaran gitu seperti apa sih cara menulisnya. Dan ini wajib ada ya, dalam artian nggak boleh nggak ada. Karena kalau aspek salah satu aja yang nggak ada itu akan menurunkan ini. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi kita akan melihat dua dokumen. Nah, dokumen yang pertama ini ada dokumennya Pak Iman sendiri. Dia terbit di salah satu jurnal accounting. Judulnya Why Do Firms Appoint Former Military Personnel as Directors. Jadi kan kalau di kita itu kan jabatan direktur itu biasanya ada background militer. Ya.
ya, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan perizinan, keamanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dia melihat sebenarnya benefitnya apa sih kalau misalnya kita itu memiliki board of director yang punya background military seperti itu. Nah, coba kita lihat bagaimana pembahasannya. Jadi harus ada kata-kata prior studies document that the presence of military connected director bla 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 itu merupakan important determinants of bla bla bla. Ya. Nah, ini main prior findings-nya. Jadi apa yang dikemukakan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kenapa ini harus ada? Karena diusahakan penelitian kita itu adalah melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Nah, ini saya kasih contoh lagi, misalnya ya, ini dalam jurnal saya, ada satu, misalnya gini, let's say, apa, municipal sukuk, ya, municipal sukuk, contohnya. Ya. Nah, ini dia. Misalnya ya, coba kita lihat ya bahasanya di paper ini, ya, past studies examine the potential of municipal sukuk issuance. Ini apa? Dia menemukan apa? Ini apa? Hastuti 2018, Harimurti 2018 itu menemukan apa? Nah, jadi seakan-akan bahwa kita itu ingin mengungkapkan kepada reviewer dan pembaca bahwa penelitian kita itu melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Nah, ini yang pertama. Main prior findings. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah research gap. Nah, coba kita lihat bahasanya gimana. This study extends the literature by providing bla 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 bla. Harus ada bahasa seperti ini, ya. Jadi setelah kita menemukan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, kita harus menunjukkan research gap kita, bagaimana kita mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu bahas apa, kemudian kita kembangkan seperti apa. Mungkin di penelitian-penelitian terdahulu mereka kurang dalam aspek tertentu, kemudian kita tambahkan aspek ini. Nah, itu harus jelas. Bahasanya, ya, yang saya ingin sharing itu hari ini menulisan pembahasannya itu loh. Ya, coba kita lihat bagaimana saya nulisnya itu, pokoknya saya copy paste penulisannya. Oke, let's say this. Misalnya, nah ya nantilah kita ini sih, according to bla bla bla. Nah, ini ya, ini bahasa yang saya gunakan. Jadi, this study aim to systematically investigate the constraints in municipal sukuk issuance and develop strategies to promote its implementation. This study extended the literature by introducing several additional views, such as bla 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 bla. Nah, ini bagaimana kita membahasakan research gap. Jadi setelah setelah main additional findings dari penelitian-penelitian terdahulu, baru research gap-nya kita ceritakan. Ya. Oke, next. Setelah kita membahas research gap, harus ada uniqueness of the paper. Apa yang membuat paper ini berbeda dengan penelitian yang lain? Dan bahasanya itu sederhana. Jadi beliau itu menggunakan bahasa yang misalnya gini, ya. Topik ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama, bla 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 bla. Yang kedua, bla 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 bla. Ya. Jadi uniqueness of the paper yang membedakan antara paper ini dengan penelitian yang lain, yang kemudian menjelaskan kita tuh sebenarnya kenapa sih penting untuk diteliti, itu harus ada uniqueness of the paper. Kalau saya di sini saya tulis juga misalnya seperti ini, ya. Sebentar. Oh, ini benefitnya.
Nggak ada mungkin di sini. Oke. Jadi yang kedua adalah uniqueness-nya. Apa yang membedakan penelitian ini? Terus lanjut. Nah, logic of the idea, ya. Logic of the idea itu berkaitan dengan objek. Ya, kenapa kok kita memilih Indonesia? Kenapa kok orang-orang yang lain dari berbagai macam negara itu harus membaca paper dengan objek kita? Ya, kalau misalnya nanti objeknya adalah Surabaya gitu ya, apa yang mau ditonjolkan dari Surabaya? Kenapa kok orang yang mereka tinggal di Amerika itu harus membaca paper yang tulisannya di Surabaya ini gitu? Kalau misalnya kita tidak bisa membuat justifikasi tentang logic of the idea-nya, tentang objek kita, nggak akan bisa. Misalnya gini, saya meneliti peranan perbankan dalam pertumbuhan ekonomi, tapi skupnya adalah skup Jawa Timur. Nah, orang itu akan membaca, kenapa kok Jawa Timur? Apa yang menarik dari Jawa Timur? Oh, saya bisa bisa memberikan argumen, ya. Saya meneliti ya unique setting of Jawa Timur karena beberapa alasan. Ya, yang pertama, Jawa Timur itu sebagai misalnya kontributor GDP terbesar nomor 2 setelah Jakarta. Ya, Jawa Timur memiliki beberapa industri bla 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 gitu. Jawa Timur, ya kita harus menunjukkan kepada dunia, karena yang baca paper kita, apalagi kalau di jurnal bagus, itu bukan orang Indonesia saja, orang seluruh dunia baca paper kita. Kita harus menunjukkan logic of the idea-nya apa, kenapa kita meneliti. Kalau logic of the idea ini berkaitan dengan objek kita. Jadi objeknya itu apa? Kenapa kok kita harus meneliti Indonesia? Misalnya Indonesia kalau halal supply chain memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Ya, kemudian let's say industri halalnya lagi growing. Pemerintah menaruh concern yang sangat besar terhadap industri halal. Ya, salah satu contohnya adalah misalnya adanya undang-undang terkait dengan halal-halal dan lain sebagainya. Itu perlu ditonjolkan supaya orang-orang itu interested untuk membaca paper ini. Ya. Nah, next kita ada problem statement. Ya, problem statement itu baru tujuan penelitian kita. Ya, jadi tujuan penelitian kita itu apa? Ya, to fill the gap in this literature, this study aim to provide empirical evidence on this issue bla bla bla. Nah, baru ini problem statement. Nah, next kita berbicara tentang data and methodology, ya. Kalau di sini kita menggunakan ANP katakanlah, dan kita menginterview 11 responden yang mewakili praktisi, akademisi, regulator dan lain sebagainya gitu ya. Time range-nya kapan dan lain sebagainya, metodologinya. Baru kita berbicara tentang main findings. Nah, ini harus dibedakan. Apa yang dimaksud dengan main findings, apa yang dimaksud dengan additional findings. Karena di sini akan ada pembedaan antara main kemudian additional findings. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya, apalagi yang ekonometrika gitu ya, menggunakan pendekatan ekonometrika, main findings itu adalah hasil yang mana dia itu signifikansinya itu kejaga. Jadi robust ya. Jadi signifikansinya itu robust. Artinya apa? Artinya dari model 1 sampai model akhir, itu variabel itu mampu mempengaruhi dengan tingkat signifikansi dan hubungan yang sama. Misalnya hubungannya positif signifikan. Ya semua model berarti dia positif signifikan. Ya. Main findings biasanya ada pada judul. Misalnya saya menemukan ya, kalau di sini ya ini paper ini judulnya adalah the effect of institutional quality on foreign direct investment. Kenapa kok ada institutional quality di sini? Kok bukan kata-katanya? Karena yang ingin saya teliti dan main finding-nya adalah institutional quality.
Padahal di sini ada banyak variabel, ada variabel makro, ada variabel pajak, ada variabel keuangan, tapi yang saya pilih untuk berada di judul adalah institutional quality, karena ini adalah main finding saya, variabel utama saya. Misalnya kemarin Mas Dharma masalah yang memiliki prioritas tertinggi kemarin apa? Contohnya? Technology development. Berarti pengembangan teknologi itu menjadi main findings-nya. Dan itu biasanya kita cantumkan di dalam judul. Ya. Main findings itu syaratnya harus robust. Nah, kita juga harus memberikan informasi di dalam di dalam introduction itu bagaimana kita menjaga konsistensi robustness-nya. Misalnya kalau dari ANP itu ada p-value ya, Mas Dharma ya, ada inconsistency rate dan lain sebagainya. Itu kita jelaskan. Misalnya untuk menguji konsistensi dari misalnya temuan ini, kami melakukan yang namanya uji inkonsistensi dan uji p-value, ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Hal ini semakin menguatkan temuan bla 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 bla. Ya. Terus yang terakhir, yang setelah robustness test kita baru bahas additional findings. Additional findings ini, ya, itu ya dia bukan main findings, dia adalah finding-finding yang kita temukan tapi mungkin menarik untuk kita diskusikan. Tapi itu bukan menjadi fokus riset kita. Ya, fokus riset kita enggak menarik lah untuk menjadi fokus riset kita, tapi kita temukan. Nah, oke, next baru kita berbicara contribution. Nah, contribution ini membahasakannya seperti ini. Ya, this study adds to the literature in the following way. First, apa? Jadi kontribusi penelitian. Kontribusi ini banyak. Kontribusi dari aspek teori, kontribusi dari aspek praktis, ya, practical contributions, atau kalau bahasa Emerald itu disebut dengan managerial relevancy. Ya. Kemudian ada juga selain teori, managerial relevancy, kontribusi untuk para stakeholder. Dipecah lagi nih, ada pemerintah, ada praktisi, ada akademisi, ada asosiasi. Apa kontribusi yang bisa kita highlight? Coba lihat bagaimana pembahasannya. This study adds to the literature in the following way. First, the result of the study shed lights on the benefit of blah 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 blah. To my knowledge, this study is the first empirical study to provide blah 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 blah. Second, this study also furthers our understanding of the motivation of blah 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 blah. Third, this study complements the prior study in the bank loan literature blah 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 by providing blah 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 blah. Nah, ini harus ada ini. Ini kalau nggak ada, nggak akan dibaca nanti langsung di reject. Ini apa ya, kontribusi ini nggak jelas gitu. Ya. Nah, ini poin penting yang harus ada di dalam paper. Nah, yang terakhir baru kita ngomong tentang paper structure. Ya. Coba kita balik ya ke jurnal saya misalnya ya. Ini saya coba nge-review sedikit ya apa yang saya tulis. Ini this study aim to systematically, nah ini problem statement. Ya. Kemudian ini metodologinya ANP, menggunakan ANP bla 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 ya. Kemudian ini saya berbicara tentang findings. Ya. The findings show that ini yang main finding kita. Ini yang main finding. Ya. Nah, terus ini kontribusinya. Lihat. This study complement the existing literature in the following way. First, it extended the analysis of blah 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 by providing more comprehensive result in the specific aspect of the problem. Second, the study examined the critical role of blah 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 blah. Third, the study result might be helpful in strategic management planning by knowing the issue solution. Regional government will have better tools and guidance in developing financing option for blah blah blah. Finally, this study highlighted the central government role in providing blah 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 blah. Nah, ini kontribusinya.
Nah, ini harus ada kayak gini. Kalau nggak ada, ini kayak pattern yang akan ditemukan di seluruh paper ya yang terbit di dalam jurnal. Oke. Nah, ini yang menarik itu di sini. Jadi kalau dalam paper ini itu justru yang menjadi motivation of the study itu tak taruh di first paragraph. Biasanya kan orang kalau nulis di first paragraph itu kan dia nulis yang hal-hal yang general, baru nanti pergi ke spesifik gitu ya. Kalau di dalam paper ini saya balik, yang menjadi fokus penelitian saya taruh ke first paragraph. Dan ini tuh sebenarnya kita itu ingin mengkritik paper yang diterbitkan oleh El Haddad. Ya. Jadi El Haddad itu nulis paper, dia menemukan bahwa negara dengan tingkat korupsi itu malah menarik datangnya investasi asing. Nah, padahal kalau kita lihat di Islam, negara dengan mayoritas Muslim, korupsi itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Nah, makanya saya nulis di aim-nya atau tujuan penelitiannya itu di first paragraph. Nah, itu juga bisa stylenya seperti ini. Ya. Terus misalnya ada beberapa bahasa, misalnya ini ya, ini ketika saya membahas tentang objek, logic of the idea. There are several justification for investing in the OIC countries. First, apa justifikasinya? Kenapa kok kita itu penting untuk melakukan studi di OIC countries? Second, apa justifikasinya? Ya, dan harus ada bahasa seperti first, second, bla 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 gitu. Itu akan memudahkan mereka untuk memahami. Ya. Terus misalnya kita lihat lagi ya, municipal, kita lihat lagi paper yang misalnya ini juga. Ini bahasanya ngeplek ini, ngeplek dari PPT-nya Pak Iman tadi. Hanya ya. Jadi gini, ya harus ada bahasa-bahasa misalnya this study extend the literature by bla 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 bla, ya. Kemudian wait ini kok kepotong gini sih, ya. Kemudian the consideration of Makosid Syariah is essential for several reasons. Satu, ini. Ya. Nomor 2, nomor 3. Ya. Ini juga, this study adds to the literature in the following way. First, ya, apa, kemudian second, apa, consequently, apa, third, apa, gitu ya. The research is conducted by Sam, ya, ini data ini. Terus ini contribution-nya, ya. Kontribusinya apa? Ya, pertama dia akan memberikan evaluasi ya terhadap pendistribusian zakat, kemudian dia akan memberikan feedback kepada zakat institution dan relevan stakeholder terkait dengan pentingnya produktif zakat. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini yang saya belum nemukan di paper kemarin, ya Mas Faiz. Nah, ini akan saya share, nanti coba dikembangkan, menulis introduction itu berdasarkan ini. Main prior findings harus ada. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada satu paper yang saya tuh nulis main prior findings-nya itu bagus. Mana ya? Optimizing zakat. Nah, ini dia. Ini juga pakai ANP. Ini pakai ANP. Nah, bukan ini. Ini loh. Ya, ini apa ini? This study is to the literature of zakat in the following way. First, the result of the study shed light on the urgency of technology application in zakat governance. Ya, ini niru PPT tadi kan bahasanya. Second, ya, this study extends studies of. Nah ini. Nah ini kayak gini nih paling disukai sama reviewer. Ya, jadi penelitian kita itu mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh
bla 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 bla. Kalau kita bisa menemukan ini yang buahnya, itu nilai poinnya itu bagus banget. Nah, setelah kita highlight perbedaannya di mana gitu. The previous study analyzed zakat governance problem using ANP or similar approach, but did not focus on specific governance standard or principles such as ZCP. Meanwhile, this study formulate strategies to optimize blah 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 based on zakat core principle, which is principle number 9 and 10, collection and distribution. Further, problem identification is focused on the aspect of blah 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 blah. Ya. Jadi apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain, kemudian aspek pengembangannya itu di sisi mana, itu harus terlihat jelas di paper ini. Ya. Ya, third, the result of the study must be useful as consideration for building strategy. Nah, ini bahasa-bahasa pokoknya ngewarang ini. Ngewarang wis salah. Yang penting bahasanya itu terlihat, oh ada pattern yang bisa kita pelajari. Nah, patternnya itu dari mana? Dari sini. Harus ada main prior findings, research gap-nya di mana, uniqueness-nya apa, logic of the idea-nya apa, kenapa kok kita meneliti Jawa Timur, kenapa kok kita meneliti MSMEs, mungkin misalnya karena MSMEs itu berkontribusi 99% terhadap PDB nasional, katakanlah. Maka dari itu kita penting untuk meneliti SMS. Logic of idea ini berkaitan dengan objek, kemudian research question, ada data and metodologi, harus ada main findings, additional findings, robustness test, juga harus terlihat kontribusinya seperti apa, baru yang terakhir structure of the paper. Nah, ini yang 1 sampai 2 ya. Ini artinya kita kalau nulis ini minimal 1 paragraf. Jadi minimal dari setiap aspek itu 1 paragraf. Ada yang beberapa itu bisa sampai 2 paragraf. Yang W ini sifatnya wajib. Ya, yang O ini sifatnya opsional. Ya, ada wajib, ada opsional. Tapi kalau saya akan memastikan semuanya ini masuk. Semuanya ini wajib. Karena kalau nggak ngikuti panduan kayak gini, kita tuh nggak akan bisa menulis introduction yang bagus. Malah akan wasting time sekali untuk para reviewer memahami paper kita. Nah, kalau intro ini sudah bagus, sudah kelihatan patternnya, mereka akan melanjutkan sampai ke metode, sampai ke analisis dan sebagainya. Ya, itu ya. Ini saya share ke Bu Dewi nanti, biar Bu Dewi, aku belum punya nomor Mas Faiz soalnya. Sampai nanti biar Bu Dewi saja ya yang share gitu. Ada pertanyaan? Mungkin Mas Dharma, Mas Faiz, monggo. Cek. Ya. Ini kok udah matikan aja, Mas. Iya. Satu ruangan. Ya, ini saya mau nanya Pak Albert ya. Jadi menarik ya, karena memang patternnya. Saya sebenarnya juga sudah ngerasa ya, baca paper itu kok kayaknya tiap paper itu memang berpattern. Ya, tapi dari sini tadi dapat pencerahan. Nah, kalau misalnya ini Mas, aspek nomor 3, uniqueness. Yang logic ya, logic of idea. Tadi kan meneliti topik ini sebutin alasannya apa saja ya. Mungkin itu akan sangat mudah kalau misalnya papernya itu case based ya, berarti berdasarkan case. Nah, kalau misalnya paper literatur, kira-kira gimana Mas? Misalnya literatur review dan lain sebagainya ya. Kita tuh kalau nulis literatur review, kita harus memastikan satu hal. Kenapa topik ini penting untuk diteliti? Bukan hanya untuk kita loh ya, tapi untuk seluruh orang yang baca di dunia ini. Ya, itu mungkin bisa jadi logic of the idea-nya. Misalnya, Mas Faiz meneliti halal supply chain. Kenapa halal supply chain itu kok penting untuk diteliti? Bukan untuk saya saja loh ya, tapi untuk orang-orang yang non-Muslim, orang-orang yang bukan orang supply chain, mereka yang dari finance mungkin, dari ekonomi gitu. Kenapa kok paper ini tuh perlu untuk dipelajari, perlu untuk dibaca gitu. Sebenarnya logic of the idea itu sesimpel itu, cuma memang susah ya, karena misalnya kita sudah membuat nih argumentasi satu, misalnya halal supply chain karena populasi Muslim
sekian tahun kian naik. Prediksinya bahwa 2050 bakal sampai berapa miliar muslim gitu misalnya. Nomor satu. Nomor dua, argumentasinya adalah industrinya juga makin lambat, makin tahun makin besar. Kemudian awareness untuk mengkonsumsi halal produk juga makin tinggi dan lain sebagainya. Tapi dari argumentasi yang kita tonjolkan, itu sebenarnya argumentasi yang bisa dipatahkan apa enggak gitu. Jadi makanya kalau kita sudah buat list argumentasi, kita itu harus mencantumkan argumentasi-argumentasi yang powerful saja di introduction. Untuk yang argumentasi-argumentasi yang lain, itu kita perdalam di analisisnya. Jadi yang dibaca, ingat ya, kita itu kan harus menjaga ini psikologi dari reviewer. Kalau ada satu hal yang reviewer itu langsung ngedown psikologinya, wah wis nggak akan dibaca. Serius nggak akan dibaca. Karena saya beberapa kali dengar seminar itu yaitu it is all about psychology. Kita bagaimana mempertahankan psikologi pembaca. Ya. Kalau argumentasinya remeh-temeh ya, misalnya halal itu misalnya wajib dan itu sudah terstate di Al-Quran, ya oke, everybody knows about it, so what gitu. Nah, jangan sampai ada so what. Nah, itu argumentasi yang kita bangun itu adalah argumentasi yang sangat powerful. Kalau misalnya katakanlah yang argumentasi yang agak lemah-lemah itu kita perdalam saja di analisis, di literatur review. Tapi yang muncul di intro itu benar-benar yang main, yang wow gitu. Mungkin itu Mas Faiz ya. Ya, jadi kelihatan kan sekarang kan gimana gitu menyusunnya. Ya, papernya Mas Dharma sebetulnya sudah bagus Mas, cuma belum tersusun rapi. Ya, makanya saya minta kemarin ke Bu Dewi, tolong deh agendakan, nanti saya ajarin, saya sharing ya. Ini nanti saya sharing supaya apa teman-teman bisa mulai menyusun dengan struktur yang bagus gitu. Nanti kalau sudah terstruktur, oh bacanya tuh enak gitu. Ya, dan ini bisa dilihat di paper-paper yang bagus itu pasti ada kayak gini semua. Ya, di paper-paper pasti mereka ada yang namanya logic of the idea, ada yang namanya uniqueness-nya apa, ada main findings-nya itu pasti ada, data and metodologi pasti ada. Hampir semuanya pasti di paper-paper yang bagus ya, khususnya yang Emerald, yang Elsevier gitu-gitu, pasti mereka menggunakan struktur yang bagus untuk menulis intro. Gitu mungkin Mas Faiz. Siap. Ya, mungkin gini Mas Dharma, coba jenengan, itu kan ada 2 paper ya, kemarin sudah saya baca Mas, cuma ya itu, jadi belum terstruktur. Jenengan perbaiki Mas, bikin introduction itu terstruktur seperti ini, ya. Nah nanti setelah Mas Dharma sudah membuat strukturisasi, nanti akan difinalisasi oleh Mas Faiz dan Bu Dewi. Nah kenapa? Karena Mas Faiz sama Bu Dewi nanti harus memastikan bahwa argumentasi yang kita bawa di dalam paper itu cukup dalam. Ya, misalnya kenapa kok government itu harus tahu ini itu kan ya mungkin nanti Mas Dharma bisa membuat 1 ide 2 ide, tapi nanti finalisasi misalnya kedalaman analisis atau kedalaman argumentasi itu harus ada di Bu Dewi dan Mas Faiz. Soalnya kalian berdua yang istilahnya lebih terbiasa untuk melakukan analisis tinggi gitu. Nah, nanti bahannya dari Dharma, finalisasi ada di Mas Faiz dan Bu Dewi, kita submit dalam waktu dekat. Nanti kalau sudah, baru kita mulai penelitian lagi. Nanti kita cari topik-topik lain yang menarik. Ya. Gimana Mas Dharma? Ya, ya nanti tetap saya coba develop lagi pakai yang format ini. Tadi ya nanti pasti butuh konsultasi lagi mungkin Pak ya untuk setelah saya coba bikin ininya. Intinya ini Mas, ini harus ada ya misalnya research gap, kemudian uniqueness of the paper gitu.
Mungkin nanti misalnya pakai highlight yang bahas tentang research gap dikasih highlight apa itu. Ya. Jadi nanti terstruktur gitu loh Mas. Ya. Sebenarnya meneliti itu is all about system, ada pattern, ada planningnya. Gitu. Kalau kita bisa mensistemasi menulis introduction seperti ini, insya Allah akan lebih mudah membaca. Bahkan literatur review, analisis, itu juga ada sistemnya, ada hal-hal yang harus ada, hal-hal yang tidak harus dikesampingkan gitu. Kalau di penelitian kuantitatif ya, misalnya variabel tidak signifikan, itu harusnya tidak dibahas pada paragraf pertama analisis, tapi dibahasnya adalah di paragraf terakhir pada subbab analisis.